Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai eksplorasi, kembali kita bersama untuk belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengulas bahan sancang, bahan proses lanjutan dari hasil tanam di atas polybag. Bahan ini berumur kurang lebih 6 bulan. Sudah dilakukan proses pecah akar, dan selanjutnya hari ini agendanya adalah kita akan ngecek beberapa bagian dari perakaran dominan dan penunjang yang sudah kita press, dan akan selanjutnya kita akan seleksi beberapa cabang akar. Kita akan sisihkan atau tinggalkan 2 setiap bagian dari pecahan-pecahan akar dominan ataupun akar penunjang. Untuk lebih jelasnya terkait mengenai prosesnya pada kesempatan kali ini, mari kita simak bersama untuk belajar sharing info pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk kawan-kawan yang baru bergabung untuk memberikan apresiasi, like, share, dan subscribe. Bagi teman-teman yang sudah lama, terima kasih untuk kunjungannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan dalam segala aktivitas. Oke, ini penyangga untuk mengkondisikan agar pengelosan tetap terposisi mengarah ke atas secara vertikal. Kita buka dulu kawan-kawan. Cut. Oke sahabat bonsai eksplorasi, selanjutnya untuk sedikit kita berikan penegasan terkait mengenai bahan sancang yang berumur 6 bulan ini. Selain sudah mengalami proses pembesaran, beberapa perakaran, dan muncul akar-akar serabut ataupun akar-akar cabang di situ, yang pada kesempatan kali ini kita akan langsung review dan seleksi, dan beberapa dari cabang perakaran coba nanti kita akan tinggalkan 1 atau 2 ya, 2 masing-masing 2. Dan berikutnya penegasan yang lain ini untuk tangan 1, setelah kita press beberapa 1 bulan yang lalu ya, kita dapatkan proses untuk sambung atau grating dengan menggunakan sancang varigata lebih dekat. Ini baru saya coba untuk sancang berumur 6 bulan, lakukan proses grafting ya, dan berhasil. Kita dapatkan namun ada 1 cabang yang tumbuh, anak cabang aslinya kita cut nanti tentunya. Oke, cut. Oke, langkah yang pertama kita lakukan bagian material tanah atau media tanam yang menutupi bagian perakaran, sebagian kita kurangi agar kita lebih jelas melihat beberapa percabangan perakaran yang akan kita seleksi. Kita bersihkan menggunakan sikat gigi bekas untuk menampilkan kejelasan posisi akar dominan dan akar penunjang. Ini banyak sekali akar penunjangnya, sebagian kita akan potong dan ambil atau tinggalkan beberapa sehingga ada ruang dan jarak. Jika ada proses pembesaran nanti ada celah ataupun dimensi yang berbentuk istilah belimbingan ya, yang bisa kita dapatkan. Biasa untuk pembentukan belimbing kita kasih jarak terlebih dahulu untuk akar pertama. Itu sangat penting untuk membangun kesan dimensi atau bentuk belimbingan. Baru berikutnya pecahan
perakaran yang berikutnya dari hasil press pertama kita akan hasilkan anak cabang akar. Ini yang tentu berikutnya kita akan reposisi sehingga membentuk posisi yang ada simetris ataupun non simetris, sehingga kedepannya nanti akan dilakukan proses press lagi semakin memendek, seperti istilah proses terapan pemotongan di bagian percabangan. Ada proses dari panjang memendek begitu juga untuk bagian perakaran. Kita lakukan hal yang sama di situ sehingga pohon itu terkesan kokoh. Oke, untuk selanjutnya beberapa bagian di posisi yang mendekati dengan dinding polybag juga kita bersihkan, kurangi tanahnya atau media tanamnya. Kita akan lihat banyak sekali serabut. Ini akan kita lakukan juga pemotongan agar ada proses regenerasi perakaran. Ini yang membuat proses penumbuhan agak lambat, harus dikurangi. Jika ada seperti ini, ada akar-akar yang mati, harus dipotong sehingga kita dapatkan tentu nantinya akar-akar baru. Akan dilihat proses pertumbuhan dan perkembangan bonsai lebih sehat dan subur, sehingga pembesaran dari harapan cabang dengan ukuran tertentu atau batang kita akan lebih cepat dapatkan. Oke, untuk selanjutnya beberapa bagian dari sela-sela akar dan cabang akar kita akan toreh atau bersihkan dengan menggunakan alat bantu berikutnya berupa tusuk gigi ya, untuk melihat beberapa detail bagian-bagian sisi atau celah dari anak cabang akar. Sebelum potong ataupun press akar atau menseleksi akar, kita harus lakukan cara seperti ini sehingga jelas bagian pertimbangan akar yang kita tinggalkan dan yang akan kita buang di situ bagian yang mana. Ini seperti ini. Oke, untuk beberapa pilihan dari satu akar yang sudah pecah, terdapat beberapa pecahan akar seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk bagian tertentu misalnya yang di posisi bagian tumbuh ke bawah mungkin bisa dipotong. Nanti kita ambil pecahan di posisi sebelah kiri dan sebelah kanan yang lebih dekat, tidak terlalu melebar posisi cabang akarnya. Oke sahabat, sambil jalan kita bersihkan sebelum pemotongan. Ada sedikit menjadi pertimbangan kita sesuai dengan acuan dari parameter membuat bonsai, bahwa bonsai yang kokoh itu akan tersusun dari kumpulan beberapa akaran yang membentuk di bagian pangkal bahan bonsai itu. Misalnya sanjang seperti ini. Yang biasa kita ketahui adalah akar keliling. Bonsai yang kokoh itu terbentuk dari kumpulan akar keliling. Namun perlu diketahui bahwa bonsai itu bukan hanya akan terlihat lebih estetik atau lebih mempunyai nilai lebih dalam pameran dengan konsep hanya akar keliling. Namun di situ perlu diketahui bahwa sesuai dengan pemahaman kita bersama adalah ada istilahnya akar induk atau akar dominan dan akar penunjang. Posisi akar dominan itu biasanya di posisi bagian titik tumbuh tangan satu ya, di sini. Ini akar dominan ini harus lebih besar di bawah posisi bagian cabang atau tangan satu.
Selain itu, posisi akar dominan biasanya di depan di sini. Ini sebenarnya bisa kita buat akar dominan dengan posisi simetris di posisi bagian tengah. Kita ikuti alur geraknya, posisinya di mana. Ini waktu itu ada terkesan over, sehingga rencana kita akan pecah di sini jadi 2 di situ, sehingga kita dapatkan ruang dimensi belimbingan. Berikutnya di bawah terusan juga itu harus ada akar dominan lebih besar dari ukuran besar akar-akar penunjang yang lainnya. Ini harus diloskan terlebih dahulu sehingga kita dapatkan yang lebih besar, dan ukuran pemotongannya juga harus lebih panjang dibanding dengan akar-akar penunjang di situ, sehingga kesan pemotongan itu ada panjang, pendek, panjang. Untuk ukuran pemotongan yang panjang adalah akar dominan, sedangkan ukuran penunjangnya lebih pendek. Nah, ini yang kebanyakan terlihat untuk teman-teman di situ, banyak yang potong secara simetris, semua bagian perakaran keliling itu dipotong sama ukurannya, padahal tidak seperti itu. Konsep pemotongan itu harus beraturan. Akar dominan lebih panjang berapa senti, misalkan seperti ini. Nah, sampai sini kita potong. Berikutnya akar penunjang mungkin di posisi tertentu, di posisi yang biasanya tidak tempat beberapa bagian percabangan tidak tumbuh di situ. Itu yang dipotong lebih pendek. Ini bermanfaat agar posisi cabang-cabang perakaran ada ruang di situ. Ketika akar dominannya dipotong lebih panjang, akar penunjangnya lebih pendek, ada celah ruang untuk berikutnya kita bisa tata atau mengatur komposisi letak dari akar cabang tersebut. Nah, ini yang mungkin dasar pemahaman pakem dari pembuatan bonsai agar punya kualitas lebih dan punya nilai ketika kontes ataupun nilai jual lebih. Di alam juga nampaknya tidak ada akar-akar yang sama ukurannya dan terlihat komposisi pengaturannya simetris seperti yang kita susun di situ. Begitu juga ketika kita melakukan proses manipulasi, atas keikutsertaan kita untuk mengkreasikan bonsai itu, pemotongannya juga jangan dilakukan sama ukuran pemotongannya. Oke, itu untuk dasar dari pangkal ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke tahapan seleksi. Oke, selanjutnya tahapan berikutnya melakukan seleksi akar yang tidak potensial untuk kita pertahankan, kita buang. Ini agar tercapai fokus interest, ketika memandang akan lebih tampil posisi penglihatan kita pada akar-akar yang memang harus kita pertahankan atau yang kita tinggalkan di situ. Nah, ini juga harus dipotong, ini mengganggu alur gerak cabang akar di situ. Ya, bukan batang sampai dengan cabang dan perantingan aja yang kita bentuk gerak dasarnya, tapi bagian pangkal juga itu sama sebenarnya kita bentuk gerak dasarnya. Karena analisa proses penilaian itu tertuju pada aspek bagian akar juga menjadi bagian dari proses penilaian, atau secara estetika kita melihat pohon itu kita nikmati dari beberapa aspek, terutama bagian batang, cabang, perantingan, begitu juga bagian akarnya, karena ada yang kita tampilkan di permukaan media tanam cut. Nah, bagaimana dengan seperti ini? Apakah ini kita potong karena posisinya terlalu bawah? Sebenarnya posisinya tepat di posisi tengah, namun akan mengganggu ruang. Lebih baik kita dapatkan dari cabang-cabang. Ini jadi penentu kesan dimensi atau ruang yang kita dapatkan dari belimbingan itu nanti kita cabut. Nah, ini udah ada akar tersusun, ini terlalu rapat dengan bagian ini harus di-cut. Masih banyak di bawah ini. Nah, ini ada
akar yang tumpang tindih harus kita bersihkan di situ. Nah, akar pun membentuk belimbingan juga ini kawan-kawan. Nah, nih. Konsep yang di atas sama juga halnya dengan konsep yang mungkin bisa kita terapkan ke bagian bawah di perakaran. Nah, dengan kesan seperti ini tampilannya akan beda, besar, mengecil, dan ada pecahan-pecahan. Nah, mesti aturan akar yang harus ditinggalkan 2, boleh juga lebih, tergantung ukuran ataupun reposisi dan kesan estetika bahan itu kawan-kawan. Cuman bagian seperti ini yang harus kita buang ini nih. Terlalu rapat ini, atau bisa direposisi ya, mungkin teman-teman seperti ini. Nanti kita pindah ke yang lainnya, kita geser. Ini ada yang mati, ini gunanya proses pengangkatan dan seleksi akar. Ada akar-akar yang mati tidak potensial membangun produktivitas pertumbuhan, akan kita potong ataupun cabut di situ. Nah, ini harus direposisi jika posisinya di sini. Juga mengganggu ini, walaupun besar ini bukan berarti ini akan dipertahankan ini. Mengganggu ruang alur gerak. Dipotong lebih detail ya. Nah, kan beda tampilannya setelah dipotong. Bisa kita gunakan atau kita potong, nanti akan kita lihat di situ ya. Nah, bisa juga 2 nanti. Oke, ini lihat mengganggu. Selanjutnya ini di bagian posisi titik tumbuh. Tangan 1 harus kita tentukan 1 dari beberapa akar penunjang ini sebagai akar dominan, akar yang memimpin di posisi bagian bawah tangan 1 ini. Ini akar dominan kita akan buat di sini, harus kita loskan. Ini harus lebih besar dari yang lainnya. Sementara ini kita buat celah terlebih dahulu. Nah, untuk berikutnya yang mepet kita geser, ganjel pakai bisa pakai menggunakan batu ya, batu apung, sehingga kesannya seperti ini. Contoh teknik kita kan banyak di situ kawan-kawan ya. Nah, ada ruang. Terus yang di sini ini ada akar yang kurang bagus juga. Pemotongan akar itu akan memberi respek positif kepada kesehatan bahan bonsai, akan merangsang pertumbuhan regenerasi akar baru dan pertumbuhan perkembangan ukuran dari batang, cabang sampai ke perantingan, dan begitu juga di kesehatan daun-daun juga akan terbantukan. Ini yang di sini coba kita gunakan silet steril ini kawan-kawan. Nah, mungkin yang pas ini kita pakai dominan nanti. Ini harus lebih besar ini, seukuran ini dah. Dominan masih ini kita liarkan 3-4 bulan, mungkin bisa kita pindah media ke talang, nanti ke ground ya, bisa kita dapatkan percepatan. Ini sedikit ini. Nah,
ada dua akar yang tentu menjadi pilihan kita. Kita ambil yang lebih dekat ke posisi, bisa digeser ke depan. Bagian ini akan mengganggu posisi titik tumbuh akar-akar penunjang ataupun yang lainnya, sehingga ruang untuk pecahan berikutnya nanti ketika melakukan proses pemotongan tidak terganggu. Makanya ini kita gunakan. Nah ini, oke, cabut. Nah aman lah. Itu juga untuk yang di sini, tapi dia juga kesehatan. Nah, oke, dapat. Dapat. Oke, udah, sahabat. Untuk beberapa perakaran di posisi bagian bawah dari pangkal atau di sela-sela yang terkesan seperti di dalam itu harus dipotong ini. Nah, yang ini juga nih di bagian dalam ini harus dibersihkan, jangan kita biarkan. Siapa tahu ini akan produktif pertumbuhannya dan membesar sehingga kalah penumbuhan pembesaran akar-akar yang menyamping yang sudah kita tata. Jangan ada akar yang ditinggalkan tumbuh berkembang ukuran besar di bagian bawah, harus dipotong di situ. Dibersihkan, jangan ditinggalkan, akan busuk dan itu akan jadi bakteri. Oke, udah ada talangnya sih di sini di bawah. Tuh, udah dasaran agar akar-akar tidak tumbuh ke bawah. Kita bersihkan. Ini ada akar juga tuh, mungkin pecahan sisa. Nah, untuk yang ini harus dibuang ini. Diangkat dulu, kita lihat di situ mana yang harus kita bisa gunakan. Dari posisi ya, posisi ulang lagi. Ini terlalu rapat, dekat, habiskan. Keharusan yang dilakukan oleh pebonsai adalah berani memilih atau menentukan garis dan gerak dasar pohon yang tentu dibangun oleh kemampuan kita untuk analisis bagian perakaran, percabangan, batang, sampai ke bagian perantingan dan mahkota. Ini konsep dasar yang harus kita pegang. Begitu juga di bagian perakaran. Ini hal penting di situ untuk membangun kesehatan dan kesan kokoh dari bonsai. Akar-akar yang mana harus dihilangkan harus kita lakukan di situ. Oke, untuk yang ini nanti rencana kita akan pecah jadi dua ini kawan, sehingga ada tahapan pilihan untuk akaran-akaran ini. Ini masih kita akan pilih dan kita potong nanti setelah kita pecah di sini. Pecah tapi bertahap dulu. Nah, selanjutnya ini ada yang belum saya lakukan, proses pemecahan pemotongan ya. Ini harus kita potong ini nanti. Untuk bagian posisi akar dominan di posisi ini bisa ini kita gunakan. Ini jangan kita potong ini. Ini harus dibiarkan meluas dulu sampai ukuran besar. Mungkin yang ini bisa kita potong karena ini akar penunjang. Ini harus dibesarkan terlebih dahulu. Oke, kita bersihkan.
muncul tumor ya. Ini bikin bahan bonsai di bagian permukaan batang pangkal akan lebih ekstrim, di situ lebih berkarakter dan tua. Nah, kayak seperti ini. Oke, ini kita potong ini. Dekat. Oke, untuk sterilnya kita pakai silet aja kawan-kawan. Untuk membentuk pesan tirus atau nirus besar ke kecil, papan ya, bisa dilakukan proses miring untuk pembentukan gerak dasar ya. Namun karena kita menunggu di bagian posisi atas ini sebagai tambahan anak cabang, sehingga sampai saat ini saya biarkan, karena mata tunas dari jenis sancang bisa terbentuk walaupun tidak ada ruas mata tunas.